semuanya, halo. Ya, kali ini kita akan membahas novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Sebelumnya, kami akan perkenalkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Samuel Wisdom dengan NIM 125250051. Perkenalkan, nama saya Kevin Salomon Purnip dengan NIM 125250082. Perkenalkan, nama saya Setumoran Jaya Sadrano dengan NIM 125250132. Perkenalkan, nama saya Jonas Panjita dengan NIM 125250040. Perkenalkan, saya Farhan Baban dengan NIM 125250110. Nah, di video kali ini kita akan bahas novel Bumi Manusia yang kayak tadi kita ngomongin. Nah, Bumi Manusia ini karyanya dari Pramudia Anantatur. Nah, di video ini kita bakal bahas dari berapa sampai berapa sih, guys? Kayaknya sih bab 4 sampai bab 8 sih. Oh, bab 4 sampai 8 ya. Berarti dimulai dari pertengahan sampai akhir lah ya berarti. Nah, buat yang baca bab 4 tuh kemarin siapa? Aku dibaca bab 4. Nah, coba Kevin jelasin bab 4 itu gimana sih? Bab 4? Jadi bab 4 itu intinya ini tuh kejadian setelah Mingke itu pulang dari kediamannya setelah dia datang sama Robosopo. Jadi setelah datang pertama kali dengan Robosopo itu kita merasa kalau keluarga Melema itu punya banyak konflik dalam, jadi dia agak ragu buat balik lagi. Nah, cuman karena dia menerima surat dari Nyai Otosoro, itu jadi ragu gitu mau datang atau enggak. Jadi akhirnya tuh dia ngurusin buat datang karena alasan dia itu analis yang kurang semangat gitu kalau dia nggak ada. Jadi kayak analis ini dia ketergantungan ke si Mingke gitu. Yes. Jadi Mingke akhirnya kan datang. Ya. Dia setelah datang dia diangkat sama si Dasmar. Dasmar itu pengawalnya di kediaman Melema. Jadi setelah dia diantar tuh dia disambut sama analis sama Nyai Otosoro. Jadi setelah disambut mereka berbincang analis sama Mingke. Setelah analis mengantar dia ke ruangan tamu. Jadi di perbincangan itu si Mingke dia lebih tahu kisah di balik keluarga Melema ini. Jadi kayak Dr. Melema sama keluarga Melema yang benci banget sama pribumi. Robert yang suka hilang-hilangan, gak pernah balik ke rumah, sama juga dengan hewan Melema. Mereka itu sangat benci gitu sama pribumi. Ya intinya sih seperti itu. Nah, sampai pada malam hari setelah di kediaman Melema, Nyai Otosoro sama analis tuh ngajak Mingke tuh makan di meja makan. Ada juga perbincangan untuk memperdalam gitu kisah di balik kediaman Melema. Di perbincangan itu kita tahu kalau misalnya Nyai Otosoro itu mengurus semua perusahaan di dalam rumahnya itu sendirian tanpa adanya sekolah atau gelar. Itu ya, Dan dia juga mengurus perusahaan itu tuh cuma sama analis aja. Karena Robert juga kan jadi karena Mingke tahu gitu kan Nyai Otosoro itu mengelola gitu perusahaan itu tanpa adanya gelar di sekolah, dia lebih hormat gitu karena dia tuh gak pernah jumpa perempuan yang bisa seperti itu Di zamannya. Bab 4 gitu. pasti dia seperti itu. Selanjutnya nih masuk ke bab 5. Bab 5 itu sebenarnya memperdalam dari apa yang diomongin sama Kevin tadi di bab 4. Nah, di bab 5 itu dia lebih fokus ke ketika Mingke tuh semakin sering berkunjung ke rumahnya Melema. Nah, interaksi si Mingke sama keluarga Melema ini bukan sekedar kayak perkenalan biasa lagi, tapi kayak udah istilahnya zaman sekarang tuh deep talk. Jadi udah ngobrolin satu sama lain. Nah, di sini Nyai Otosoro ini juga buka-bukaan lah tentang rahasianya dia. Jadi Nyai Otosoro ini tadinya dia bukan tadinya sih, kayak dia tuh ingin membuktikan bahwa persepsi Nyai pada zaman itu gak berlaku buat dia. Karena kan persepsi Nyai pada zaman itu adalah selirnya orang bule Belanda. Tapi di saat itu Nyai Otosoro ini membuktikan bahwa dia tuh gak kayak gitu. Nah, Nyai Otosoro ini lebih ke arah orang yang cerdas, memiliki kepemimpinan,
serta manajer yang kuat seperti tadi Kevin bilang kan, perusahaannya diatur semua sama dia sendiri tanpa bantuan dari Herman Melema ataupun Robert Surhoff itu. Nah, karena ceritanya si Nyai Kosoro ini ditambahin sama Kevin tadi, jadi si Mingkenya ini semakin respect sama dia. Jadi karena yang tadi bilang Kevin kan, Pak, perempuan di zaman itu tuh masih jarang banget ya, apalagi kayak dia sama sekali, tapi bisa memiliki kemampuan manajerial yang sangat bagus. Nah, buat Mingke ini tuh jadi titik balik pandangan dia kepada perempuan ataupun nyai-nyai pada masa itu. Karena tadinya tuh dia mandang satu sosial banget kan, kayak berdasarkan kolonial lah, karena kan dia sekolahnya di sekolah barat yang mana itu mandang kasta banget kolonialnya. Nah di sini dia tuh bisa mikir kalau ternyata gimana ya, sifat seseorang itu nggak bisa ditunjukkan dari asal usulnya aja. Nah, dan akhirnya si Mingke ini jadi lebih hormat ke Nyai. Terus di sini juga si Mingke kayak merasa konflik batin gitulah. Konflik batinnya karena itu ada di persimpangan identitas. Di satu sisi si Mingke ini terbiasa dengan pola pikir modern ala barat, tapi di sisi lain ia nggak bisa melepasin kalau dirinya itu tetap dipandang rendah karena dia tuh pribumi bukan orang barat oleh struktur sosial yang sama. Nah, pergumulannya dia ini menjadi dasar perkembangan buat si Mingke di bagian-bagian selanjutnya. Itu loh, nanti belajar di bab 6. Bab 6 siapa? Bab 6 aku. Nah di bab 6 ini kan si Mingke udah 5 hari nih di rumah Nyai Kosoro atau Tuan Herman Melema. Jadi di hari kelima ini si Robert Melema mau pendekatan ke si Mingke. Diajaklah ke kamar si Robert Melema. Di situ masuklah si Mingke. Awalnya mereka berbicara tentang sekolah, itu HBS, di mana si Robert Melema bertanya ke si Mingke, apakah dia berteman dengan Robert Surhoff dan apakah asal sekolah. Nah si Mingke berkata iya. Baru ngomong si Robert Melema, aku harusnya tamat dari HBS, tapi dikarenakan kewajiban dari mama ini yang suruhnya mama ini tidak melakukan apa kewajiban dia. Datang si Mingke berkata, mungkin mama menganggap kau nggak mau meneruskannya. Lalu singkat cerita mereka selesai bicara sekolah. Mereka si Robert Melema lanjut bertanya, setelah kau tamat dari HBS mau jadi apa? Nah terjawablah pertama si Robert dulu. Dia mengatakan dia mau mendengar dari Robert Surhoff kalau Mingke mau jadi bupati. Mingke berkata lah dia mau jadi bupati, dia mau bebas. Lalu di sini di tengah pembicaraan si Mingke waspada, takut si Robert Melema yang sangat bersuara sama pribumi melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak sedikit takutnya. Ya, tetap waspada lah si Mingke ini. Dia melihat dari jendela terus. Jadi saat si Robert Melema ingin memperbaiki pintu, terlihatlah suatu majalah. Nah majalah ini sangat udah jelek lah gitu. Ditanyalah si Mingke, ini majalah apa? Datang si Robert mengatakan majalah untuk orang malas. Jadi semakin lalu guys selanjutnya singkat cerita nih, datanglah si Anelis memanggil si Mingke. Lalu keluar mereka, tapi sini si Robert Melema tetap mengatakan, pergilah, nyaimu telah memanggil. Di situ Mingke berkata, tidak boleh diturut, karena itu adikmu. Lalu mereka berbincang-bincang, ternyata Anelis ini sangat tidak suka sama si Robert Melema, karena dia sebenarnya bisa bicara apa, tapi dia tidak mau. Lalu datanglah Nyai Kosoro, dia membawa koran, ya, ada cerpen judulnya seorang nyai biasa yang luar biasa yang ditemui. Nah di sini sebenarnya yang menulisnya si Mingke, tapi dia belum mau mengatakan bahwa dia menulis. Jadi mereka yang seorang analis bertanya, jujur si Mingke dia menulis. Dia mengatakan bahwa yang dikayakan itu Nyai Kosoro. Jadi mereka pergi untuk makan malam. Di situ Nyai Kosoro mengusulkan untuk menulis tentang si Robert. Nah di situ mulai terbayang si Mingke untuk menuliskan tentang si Robert. Nah mungkin di bab 6 gitu aja. Bab itu kita lanjut ke bab 7 nih. Seru nih, emang seru ini. Seru pasti. Udah konfliknya belum? Belum ya. Lanjut ke bab. Jadi di bab 7 itu membahas kilas balik. Kenapa bilang kilas balik? Karena adegan ketika si Mingke di rumahnya Nyai Kosoro itu dijemput paksa sama agen polisi dan tanpa ada surat keterangan, tapi dia dijemput.
Sampai-sampai Nyai pun berkata ke polisi tersebut, ada masalah apa sih si Mingkenya, apakah dia berbuat onar? Tapi ternyata memang agen polisi tersebut nggak masih tahu nih kenapa sih dia bisa ditangkap. Alasannya sih katanya cuma dipanggil untuk pemeriksaan, jadi diminta untuk menghadap dalam kantor dan nanti dijelaskan di kantor. Kemudian tak lama dari itu disuruhlah si datang Mak Anulis kan, tanya-tanya ada keterangan kenapa bisa terjadi. Terus disuruhlah sama Nyai Antosoro supaya si Anulis membersihkan pakaian si Mingke sebelum dibawa pergi. Nah sebelum itu mereka diajak dulu nih makan pagi atau sarapan sambil menunggu si Mingke yang mandi. Nah ketika di waktu itu terbuka lagi agen polisi ini menceritakan sebenarnya dia nggak akan terjadi hal buruk, dia cuma dipanggil sekitar 2 minggu atau sebulan. Namun Nyai Antosoro nggak terima. Nyai Antosoro harus minta penjelasan kenapa si Mingkenya ditangkap, karena ditangkap itu kan di Nyai Antosoro. Jadi si Nyai Antosoro ini istilahnya minta penjelasan lah ketika si penangkapan Tomako. Lama dari itu datanglah si Mingkenya sarapan kembali, namun memang agen polisinya tetap tidak memberitahu alasannya, sampai Nyai Antosoro sama Anulis pun mengatakan supaya si agen polisi ini membawa si Mingke, dan nanti itu setelah mereka berpamitan si Anulis sepertinya tidak terima lagi, lalu kata Nyai Antosoro supaya mendoakan aja si Mingke supaya nggak apa-apa lah. Nah, kemudian di perjalanan mereka itu mereka sempat berhenti di suatu agen polisi, cuman terus dengan berhenti aja. Di situ si Mingke disuruhlah duduk sambil Mingke ini berpikir sebenarnya ada apa yang terjadi, karena dia ini nggak tahu sebenarnya apa penyebabnya, kenapa dia bisa ditahan di kantor polisi ditangkap. Tapi setelah menunggu beberapa jam, balik lagi agen polisi ini. Jadi yang menjelaskan lah, tidak menjelaskan sih, saya bilang mereka berangkat lagi menuju tempat kota saya yang ini di sana. Kemudian setelah mereka berangkat itu mereka di kereta api. Tadi kereta api itu gerbongnya isinya sedikit orang. Di situ Mingke juga menghayat atau bisa dibilang memikirkan apa yang terjadi ya, sama dia. Tak lama kemudian sampailah mereka di kota tersebut, bawa dia ke tempat bupati. Awalnya si Mingke ini nggak tahu nih siapa bupati yang dimaksud, karena dia merasa nggak ada dari cerita. Dia bilang nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluargaan, dan nggak kenal juga gitu. Disuruhlah si Mingke menurunkan barang-barang yang dibantu sama agen polisi. Tapi nggak lama dari situ si Mingke disuruh menghadap tuh sambil kayak menyembah gitu lah, kayak zaman kerajaan itu dulu disuruh harus menyembah sang raja. Ketika itu si Mingke merasa terhina dalam hatinya. Dia kecewa lah, kok bisa sih orang yang belajar di HBS bisa dibuat serendah ini dia menghadap sang raja. Nah kemudian tak lama kemudian setelah dia menyembah seperti itu, ternyata datanglah sang bupati tersebut yang dimaksud, yang tak lain tak bukan Siapa nih? bapaknya. Nah kayak sebenarnya memang tidak ini sih alur ceritanya, tapi kayak menunjukkan gitu loh. Ya, Wasis bapaknya adalah bupati. Ternyata minta maaf lah si Mingke, karena dia nggak sadar tuh kenapa sih, karena ternyata rupanya bapaknya itu tadi dia mengirimkan surat berkali-kali, cuma nggak ada balasan. Jadi marah bapaknya sama si Mingke. Dibilang lah apa alasan Mingke nggak membalas surat dari mereka, padahal dia itu disekolahkan jauh-jauh untuk memiliki adab dan etika, tapi nyatanya nggak ada. Dan lanjut dari situ disuruh lagi sama bapaknya itu menjumpai ibunya. Sebelum menjumpai ibunya di lorong-lorong, dia berjumpa tuh dengan abangnya. Ternyata abangnya pun kecewa juga sama si Mingke, karena surat dari kedua orang tuanya nggak dibalas gitu sama si Mingke. Jadi berantem lagi lah, cekcok sebentar lah.
mereka salah pendapat, si Mingke ngalah lah, dia melanjut ke kamar ibunya, minta maaf bersama ibunya, dan ibunya pun sebenarnya merasa kecewa tuh karena suratnya nggak dibalas-balas. Nah, tak lama kemudian setelah mereka melakukan proses maaf-maafan, si Mingke ini disuruh untuk pergi ke tempat tidur mereka, ke ruangan tidur mereka tuh. Ternyata di situ ada abangnya, dan berselisih paham lagi tuh mereka. Abangnya menyinggung kenapa harus dia nggak membalas surat itu, karena kan dia disekolahkan untuk mendapatkan adat, tapi ternyata memang di kejadian itu tuh kebetulan pada saat si Mingke-nya lagi nggak di asramanya, nggak sekolahnya, dia lagi di rumah si Andani. Nah, setelah dari itu kan ribut mereka tuh, kata mereka bilang kenapa terjadi, si Mingke-nya bilang kalau misalnya dia mau pulang lagi ke Pacitan, tapi ternyata si Mingke-nya dikasih karena besok itu mereka ada acara peresmian bapak menjadi bupati. Kemudian keesokan harinya peresmian lah bapaknya jadi bupati kan. Dia abangnya ikut dengan abangnya yang membawa di depan, kemudian disusul oleh ibu dan ayahnya, dan Mingke di belakang. Nah, jadi fungsi kenapa sih sebenarnya fungsi utama kenapa sih Mingke diambil di bawah ini? Sebenarnya untuk sebagai penerjemah tuh, kan bapaknya mau bahasa Jawa tuh, diterjemahkan dengan bahasa Belanda. Nah, jadi setelah acara tersebut ternyata ada seorang asisten residen yang menyukai terjemahan dari si Mingke ini. Ini bagus lah gitu terjemahan si Mingke, dan kemudian diajaklah supaya si residen itu ngajak si Mingke supaya datang ke rumahnya. Singkat dari situ diajak si keesokan harinya itu ternyata di atas tempat pakaian si Mingke itu ada duit kali surat dari jurnalis. Udah mulai dari sini. Kalau penutupan aja dari mulai. Mulai yang sini tadi. Oke, jadi kan kita udah bahas bab 7 nih. Nah, bab 7 itu tuh ternyata kilas balik. Kalau di sini tuh udah mulai lah kayak konflik-konflik, tapi masih damai-damai. Jadi di bab ini tuh hubungan antara Mingke dan Nyai Ontosolo tuh semakin erat. Apalagi kan si Mingke ini seringlah bertamu ke rumahnya Nyai Ontosolo. Nah, dia juga itu nggak cuma merasa nyaman, tapi dia juga merasa tempat di sini tuh di rumahnya Ontosolo ini sebagai ruang yang berbeda dari dunia luar yang penuh diskriminasi terhadap kaum dia. Nah, terus Mingke ini ternyata deket nih sama analis, yang dimana tuh berkembang menjadi hubungan yang berkembang dalam emosional lah, kayak mulai ada rasa tertarik, cinta-cintanya, benih-benihnya sudah mulai tumbuh. Apalagi analis ini tuh digambarkan sebagai sosok yang lembut, rapuh, dan sangat bergantung pada orang terdekatnya. Nah, tapi di sisi lain juga nih, Mingke ini mengagumi si Nyai Ontosolo nih. Dia itu kayak kagum lah dengan cara kerjanya si Nyai Ontosolo, yang dimana dia mengelola usahanya sendiri, dan dia juga manajemen waktunya bagus lah. Nah, terus di balik kekaguman itu juga Mingke tuh mulai menyadari kerasnya realitas terhadap sistem kolonial. Dia melihat bahwa meski Nyai Ontosolo ini memiliki kerja yang sangat bagus, tetapi dia itu tidak memiliki hak yang setara dengan orang Eropa. Statusnya itu sebagai orang pribumi dan istri sah yang membuat, dan bukan istri sah yang membuat posisi lemah di mata hukum. Oke. Nah, terus terakhir nih, si Mingke ini mengalami konflik batin, di mana dia tuh merasa terjebak di dua dunia. Di mana itu dunia pribumi yang sering dianggap rendah, dan dunia Eropa yang memiliki kekuasaan tetapi sering diskriminasi lah terhadap dunia pribumi ini. Masih Mingke pribumi kan? Iya, makanya dia kayak merasa bingung, terjebak. Nah, hubungannya dengan si Anis ini tadi itu pun tidak lepas dari bayang-bayang dia itu terhadap perbedaan status sosial dan hukum yang bisa menjadi penghalang mereka untuk bersatu. Jadi gitu Bapak intinya. Iya, dia ya itulah Bapak. Oke, sekian.
sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.